Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi karakteristik perkembangan peserta didik usia SMP. Di antaranya perkembangan kognitif, bahasa, dan moral. Dan anggota kelompok kami adalah: pertama, Adela Rike Hansana Permatasari. Yang kedua, Khairuddin. Yang ketiga, Alma Safinda Mahliatu Sariroh. Dan yang terakhir, Anissa Rizky Adi Putri. Adapun subbab yang kita bahas kali ini adalah: yang pertama, karakteristik perkembangan peserta didik usia remaja, yaitu SMP. Kedua, perkembangan kognitif. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Dan yang terakhir, perkembangan moral. Subbab yang pertama yaitu karakteristik perkembangan peserta didik usia remaja, yaitu SMP. Dalam tahap perkembangannya, peserta didik SMP berada pada tahap periode perkembangan operasional formal, yaitu umur 11 atau 12 tahun sampai 18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis. Model berpikir ilmiah dengan tipe hipotetiko, deduktif, dan induktif sudah mulai dimiliki anak, dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan, dan mengembangkan hipotesa. Selanjutnya, terdapat sejumlah karakteristik yang menonjol pada anak usia SMP, yaitu terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan, mulai timbulnya ciri-ciri seks sekunder. Yang ketiga, kecenderungan ambivalensi antara keinginan menyendiri dengan bergaul, serta keinginan untuk bebas dari dominasi dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang tua. Selanjutnya, senang membandingkan kaidah-kaidah, nilai-nilai etika atau norma dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa. Mulai mempertanyakan secara skeptik mengenai eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan Tuhan. Yang keenam, reaksi dan ekspresi emosi masih labil. Yang ketujuh, mulai mengembangkan standar dan harapan terhadap perilaku diri sendiri yang sesuai dengan dunia sosial. Dan yang terakhir, kecenderungan minat dan pilihan karir relatif sudah lebih jelas. Menurut Samsu Yusuf, 2004, halaman 26-27, masa usia sekolah menengah bertepatan dengan masa remaja, dan masa remaja merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat khasnya dan perannya yang menentukan dalam kehidupan individu dalam masyarakat orang dewasa. Masa ini dapat diperinci lagi menjadi beberapa masa remaja, di antaranya masa pra-remaja. Masa pra-remaja biasanya berlangsung hanya dalam waktu relatif singkat. Masa ini ditandai oleh sifat-sifat negatif pada si remaja. Selanjutnya, masa remaja. Pada masa ini mulai tumbuh dalam diri remaja dorongan untuk hidup,
kebutuhan akan adanya teman yang dapat memahami dan menolongnya, teman yang dapat turut merasakan suka dan dukanya. Dan yang terakhir, masa remaja akhir. Setelah dapat menentukan pendirian hidupnya, pada dasarnya telah tercapailah masa remaja akhir, dan telah terpenuhilah tugas-tugas perkembangan masa remaja. Perkembangan kognitif. Kognitif berasal dari kata cognition yang memiliki persamaan kata dengan knowing atau mengetahui. Berdasarkan dasar teori yang dibangun oleh Piaget, yaitu aktivitas mental dalam mengenal dan mengetahui tentang dunia. Kognisi merupakan salah satu aspek perkembangan individu yang meliputi kemampuan dan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses penerimaan, pemrosesan, dan penggunaan informasi dalam bentuk berpikir, pemecahan masalah, dan adaptasi. Perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan berkomunikasi dengan orang lain. Karakteristik perkembangan bahasa remaja. Perkembangan bahasa remaja dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Mereka menyukai penggunaan metafora, ironi, dan bermain dengan kata-kata untuk mengekspresikan pendapat mereka. Terkadang, mereka menciptakan ungkapan-ungkapan baru yang sifatnya tidak baku. Bahasa seperti inilah yang kemudian banyak dikenal dengan istilah bahasa gaul. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Berbahasa terkait erat dengan kondisi pergaulan. Oleh karena itu, perkembangannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, umur anak. Manusia bertambah umur akan semakin matang pertumbuhan fisiknya, bertambahnya pengalaman dan meningkatnya kebutuhan. Bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalaman dan kebutuhannya. Faktor fisik ikut mempengaruhi sehubung semakin sempurnanya pertumbuhan organ bicara, kerja otot-otot untuk melakukan gerakan-gerakan dan isyarat. Pada masa remaja, perkembangan biologis yang menunjang kemampuan berbahasa telah mencapai tingkat kesempurnaan dengan dibarengi oleh perkembangan tingkat intelektual. Anak akan mampu menunjukkan cara berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan di lingkungan pedesaan. Begitu pula perkembangan bahasa di daerah pantai, pegunungan, dan daerah-daerah terpencil menunjukkan perbedaan. Pada dasarnya, bahasa dipelajari dari lingkungan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan pergaulan dalam kelompok, seperti kelompok bermain, kelompok kerja, dan kelompok sosial lainnya. Yang ketiga, kecerdasan anak. Untuk meniru bunyi atau suara, gerakan, dan mengenal tanda-tanda memerlukan kemampuan motorik yang baik, kemampuan intelektual atau tingkat berpikir, ketepatan meniru, memproduksi perbendaharaan kata-kata yang diingat, kemampuan menyusun kalimat dengan baik, dan memahami atau menangkap maksud suatu pernyataan fisik lain amat dipengaruhi oleh kerja pikir atau kecerdasan seorang anak. Yang keempat, status sosial ekonomi keluarga. Keluarga yang berstatus sosial ekonomi baik akan mampu menyediakan situasi yang baik bagi perkembangan bahasa anak-anak dengan anggota keluarganya. Rangsangan untuk dapat ditiru oleh anak-anak dari anggota keluarga yang berstatus sosial tinggi berbeda dengan keluarga yang berstatus sosial rendah. Hal ini akan tampak perbedaan perkembangan bahasa bagi anak yang hidup di dalam keluarga terdidik dan tidak terdidik. Dengan kata lain, pendidikan keluarga berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. Yang kelima, kondisi fisik. Kondisi fisik di sini kesehatan anak. Seseorang yang cacat, yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, dan organ suara tidak sempurna akan mengganggu perkembangan dalam berbahasa. Selanjutnya, pengaruh kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir. Kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir saling mempengaruhi satu sama lain. Kemampuan berpikir berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa dan sebaliknya,
kemampuan berbahasa berpengaruh terhadap kemampuan berpikir. Seseorang yang rendah kemampuan berpikirnya akan mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang baik, logis, dan sistematis. Hal ini akan menyulitkan mereka dalam berkomunikasi. Bersosialisasi berarti melakukan konteks dengan yang lain. Seseorang menyampaikan ide dan gagasannya dengan berbahasa dan menangkap ide dan gagasan orang lain melalui bahasa. Menyampaikan dan mengambil makna ide dan gagasan itu merupakan proses berpikir yang abstrak. Ketidaktepatan menangkap arti bahasa akan berakibat ketidaktepatan dan kekaburan persepsi yang diperolehnya. Akibat lebih lanjut adalah bahwa hasil proses berpikir menjadi tidak tepat atau tidak benar. Ketidaktepatan hasil pemrosesan pikir ini diakibatkan kekurangmampuan dalam bahasa. Selanjutnya, upaya pengembangan kemampuan bahasa remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Kelas atau kelompok belajar terdiri dari siswa yang bervariasi bahasanya, baik kemampuannya maupun polanya. Menghadapi hal ini, guru harus mengembangkan strategi belajar mengajar bidang bahasa dengan memfokuskan pada potensi dan kemampuan anak. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah anak perlu melakukan pengulangan atau menceritakan kembali pelajaran yang telah diberikan dengan kata dan bahasa yang disusun oleh murid-murid atau peserta didik itu sendiri. Dengan cara ini, senantiasa guru dapat melakukan identifikasi tentang pola dan tingkat kemampuan bahasa murid-muridnya. Yang kedua, berdasarkan hasil identifikasi itu, guru melakukan pengembangan bahasa murid dengan menambahkan perbendaharaan bahasa lingkungan yang telah dipilih secara tepat dan benar oleh guru. Cerita murid tentang isi pelajaran yang telah dipercaya itu diperluas untuk langkah-langkah selanjutnya, sehingga para murid mampu menyusun cerita lebih komprehensif tentang isi bacaan yang telah dipelajari dengan menggunakan pola bahasa mereka sendiri. Perkembangan bahasa yang menggunakan model pengekspresian secara mandiri, baik lisan maupun tertulis, dengan mendasarkan pada bahan bacaan akan lebih mengembangkan kemampuan bahasa untuk membentuk pola bahasa masing-masing. Berikutnya yaitu moral. Istilah moral berasal dari kata Latin mors, yang artinya tata cara dalam kehidupan adat istiadat atau kebiasaan, dan juga berarti kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Moral dapat diartikan ajaran kesusilaan. Moralitas berarti hal mengenai kesusilaan. Selanjutnya dapat dijelaskan juga bahwa moral adalah ajaran tentang baik, buruk, perbuatan, dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Sedangkan etika ialah ilmu pengetahuan asas-asas akhlak menurut buku Purwodarminto tahun 1957. Moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi, dan ia juga merupakan kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Menurut Kohlberg dan Piaget, mengemukakan bahwa moral dapat ditinjau dari 3 pengertian yang berbeda satu sama lainnya, yaitu pandangan moral, perasaan moral, dan tingkah laku moral. Pandangan moral ialah pendapat atau pertimbangan seseorang persoalan moral. Pandangan moral remaja akan bagus apabila pertimbangan dalam menelaah persoalan moral sesuai dengan aturan-aturan dan etika moral yang berlaku. Berikutnya, perasaan moral. Perasaan moral adalah perasaan yang terjadi di dalam diri remaja setelah dia mengambil keputusan untuk berperilaku moral atau tidak. Apakah remaja merasa senang atau puas jika dia melakukan tindakan bermoral dan merasa bersalah jika dia melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Sedangkan tingkah laku moral ialah tindakan yang sesuai dengan aturan-aturan etika moral. Michael pada tahun 1975 mencatat 2 perubahan dalam perkembangan moral selama periode remaja, yaitu pertama, remaja telah menyadari bahwa yang disebut benar
atau salah adalah atas pertimbangan keadilan dan kebijaksanaan, bukan atas kemauan orang yang berkuasa seperti yang mereka pahami sebelumnya. Yang kedua, remaja dapat memahami perbedaan antara moral atau agama dengan sosial, karena telah memperoleh kemampuan memahami sesuatu dari sudut pandang tertentu. Oleh sebab itu, remaja mengerti bahwa moral yang dibuat manusia bersifat relatif atau tidak absolut. Karena perubahan di atas, maka remaja mengalami konflik tingkah laku moral dengan pikiran moral. Perubahan sikap yang sangat mencolok dan ditempatkan sebagai salah satu karakter remaja adalah sikap penentang, di mana nilai-nilai dasar hidup orang tua atau orang dewasa. Sikap menentang peranata adat kebiasaan yang ditunjukkan oleh para remaja merupakan gejala yang wajar terjadi sebagai unjuk kemampuan berpikir kritis terhadap segala sesuatu yang dihadapi dalam realitas. Berikutnya yaitu upaya mengembangkan nilai moral dan sikap remaja dan implikasinya. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai moral sikap remaja yaitu dengan teknik pengasuhan. Teknik yang dipakai adalah memfokuskan pada disiplin yang ditetapkan oleh orang tua. Yang termasuk teknik disiplin di sini yaitu ada 3 teknik: love withdrawal, power assertion, dan yang terakhir induction. Love withdrawal ialah teknik disiplin di mana orang tua tidak lagi memberikan perhatian atau kasih sayang pada anak. Sedangkan power assertion adalah teknik disiplin di mana orang tua mencoba untuk memiliki kontrol atas diri anaknya dan sumber hidup si anak. Contohnya seperti memukul, mengancam atau tidak memberikan hak yang dimiliki anak. Dan yang ketiga yaitu induction. Induction adalah teknik disiplin di mana orang tua memberikan alasan dan penjelasan mengenai konsekuensi yang dirasakan orang lain sebagai tindakan si anak. Dan upaya yang kedua yaitu menumbuhkan rasa empati. Merasakan empati berarti bereaksi terhadap perasaan orang lain dengan respon emosi yang sama dengan respon orang lain. Jadi anak di usia remaja sebagai teknik yang mengembangkan dengan menumbuhkan perasaan empati pada anak. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap altruisme. Altruisme adalah minat yang tidak mementingkan diri sendiri untuk menolong orang lain. Dan yang keempat, menciptakan komunikasi. Hendaknya ada upaya untuk melibatkan remaja dalam beberapa pembicaraan atau diskusi dan dalam pengambilan keputusan keluarga. Sedangkan dalam kelompok teman sebaya, remaja turut serta secara aktif dalam tanggung jawab dan menentukan keputusan kelompok. Dan yang kelima, menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Dalam memberikan pendidikan moral, Duska dan Whelan pada tahun 1982 mengemukakan pedoman praktis yang dapat digunakan guru sebagai berikut. 1. Menciptakan kelas sebagai lingkungan tempat belajar. 2. Beri kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan pendapat. 3. Memilih hukuman yang ada hubungannya dengan pelanggaran moral. Dan 4. Bedakan antara kritik terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan pelajaran dengan kritik terhadap tindak tanduk. Dan kelima, beri kesempatan siswa bekerja dalam kelompok. Keenam, dalam bercerita dan berdiskusi tentang pengalaman sehari-hari, bantulah siswa memikirkan keadaan dan perasaan orang lain. Yang ketujuh, membuat permainan peran
atau role playing dari kehidupan sehari-hari atau kejadian-kejadian yang membawa orang pada kekecewaan, ketegangan, atau pertengkaran serta kegembiraan. Dan yang ke-8, beri kesempatan tiap siswa untuk mengungkapkan pertimbangan moralnya dan adakan diskusi-diskusi yang memancing penalaran moral yang lebih tinggi dengan menggunakan bahasa, bahan bacaan, film, dan pengalaman sehari-hari. Itu tadi presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.